Analisis Risiko, Penerapan Actuarial Science pada LPD di Bali, oleh Kadek Arya Bagiastra. Di tengah dinamika ekonomi lokal Bali, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa, LPD, tetap menjadi tulang punggung penguatan ekonomi berbasis adat. Namun, sebagaimana lembaga keuangan lainnya, LPD tidak luput dari spektrum risiko yang menuntut pengelolaan profesional, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan Actuarial Science dan manajemen risiko modern menjadi keniscayaan untuk menjaga kesehatan lembaga yang lahir dari rahim desa adat ini. Sebagai lembaga keuangan komunal, LPD memiliki karakter unik. Ia tidak hanya berbasis profit, tetapi juga mengemban fungsi sosial, budaya, dan spiritual. Karena itu, penerapan manajemen risiko di LPD harus memadukan disiplin keuangan modern dengan kearifan lokal Bali. Penerapan manajemen risiko pada LPD di Bali pada dasarnya berfokus pada 3 spektrum utama: risiko kredit, risiko operasional, dan risiko reputasi. Ketiganya saling terkait dan menentukan keberlangsungan lembaga. Pertama, mitigasi risiko kredit macet, menjadi prioritas utama. LPD umumnya telah menerapkan preventive control melalui pemantauan dan pembinaan debitur secara rutin. Kedua, pengawasan aktif. Di banyak LPD sehat, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial. Ketiga, risiko operasional dan reputasi. Risiko ini seringkali muncul dari lemahnya kualitas layanan, SDM yang belum optimal, atau tata kelola yang kurang transparan. Karena itu, peningkatan profesionalisme karyawan, inovasi program, serta penguatan budaya pelayanan menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Om Swastiastu. Penglingsir titiang serang sami, sematuan titiang Kadek Arya Bagiastra selaku pemilik kantor konsultan Actuaria Arya Bagiastra berkantor Ring Tebet, Jakarta Selatan, dan juga di Abian Kapas Kajo dan Pasar Timur. Pada kesempatan puniki, titiang akan memaparkan tentunya dari sisi aktuaria, bagaimana kita menganalisis risiko, bagaimana penerapan ilmu aktuaria, actuarial science, yang tentunya berbasis risiko terhadap pengelolaan yang namanya Lembaga Perkreditan Desa LPD Ring Wewidangan Desa Adat di Bali. Nggih. Niki hanyalah sebatas pandangan titiang sendiri, karena titiang menerapkan mempelajari ilmu aktuaria ini sejak tahun 89 sampun 37 tahun bergelut di bidang pengelolaan risiko. Nggih. Jadi artinya puniki, penerapan manajemen risiko pada Lembaga Perkreditan Desa LPD ini kan di Bali berfokus memang seharusnya pada mitigasi risiko kredit. Bagaimana kita bisa mengantisipasi kredit macet, kemudian secara operasional dan reputasi melalui penguatan tata kelolanya. Pengawasan aktif oleh desa adat serta pendekatan budaya lokal. Kemudian LPD mengidentifikasi risiko, menetapkan batas maksimum kredit, pemantauan debitur, ya dalam ini adalah bagaimana menetapkan batas maksimum kredit dengan melalui pemantauan debitur yang secara berkala, dan mengoptimalkan SDM untuk menjaga stabilitas lembaga. Nah, adapun poin-poin penting barangkali menurut pandangan titiang, bagaimana penerapan risk management pada LPD di Bali menika. Nah, tentunya dalam pengelolaan LPD yang sehat ya semestinya mengedepankan bagaimana melakukan yang namanya mitigasi risiko kredit, ya terapkan niki secara preventif kontrol, bagaimana kita mau mengontrol secara preventifnya niki, seperti bagaimana pemantauan dan pembinaan debitur niki secara rutin, serta penagihan tegas jika terjadi kredit macet. Nah, pengawasan
LPD tentu dilakukan oleh pengawas internal Krama Desa dan diperkuat dengan audit baik yang dilakukan secara mandiri maupun oleh lembaga auditor independen niki untuk memantau kinerja keuangan secara harian, kemudian bisa bulanan, triwulanan, semesteran sampai dengan bagaimana kinerja keuangan secara tahunan itu sendiri. Nah, risiko operasional dan reputasi itu menjadi bagian dari target. Nah, untuk mengatasi risiko dengan meningkatkan kualitas pelayanan tentunya program yang menarik serta memberdayakan karyawan secara profesional, juga manajemen risiko juga diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal untuk membangun akuntabilitas. Manajemen likuiditas itu harus diterapkan untuk menjaga stabilitas dengan memantau rasio basic surplus dan pihak ketiga bagaimana memastikan likuiditas dari pihak ketiga, kemudian ada tabungan, ada deposito, cukup untuk memenuhi bagaimana penarikan nasabah terjadi suatu saat nanti. Nah, kemudian pendekatan berbasis komunitas, kemudian desa adat, seharusnya itu melibatkan peranan masyarakat adat sebagai pemilik untuk memberikan penilaian dan pengawasan secara langsung yang sekaligus meminimalisir terjadinya risiko reputasi dalam hal ini. Nah, kemudian bagaimana analisis terhadap risiko itu sendiri terhadap LPD menurut pandangan Titiang. Nah, Lembaga Perkreditan Desa, niki LPD di Bali, yang mengalami kondisi ada yang mungkin mangkrak, ada yang sampun bangkrut atau tidak berkembang, memiliki pada umumnya menurut pandangan Tiang disebabkan oleh kombinasi faktor nih, baik itu internal oleh manajemen dan eksternal dari sisi pengawasannya. Nah, beberapa penyebab utama ada tata kelola yang tidak profesional dalam hal ini, ampura niki harus disampaikan. Kemudian tingginya kredit macet, kemudian NPL-nya, hingga penyalahgunaan wewenang ekonomi. Penyalahgunaan wewenang dalam ini adalah korupsi yang dilakukan oleh manajemen itu sendiri. Nah, NPL non-performing loan dalam LPD itu tentunya bagaimana rasio kredit bermasalah atau pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau gagal bayar, tentu yang dimaksud dalam ini oleh debitur, baik pokok maupun bunganya, ya merupakan indikator gitu. Itu merupakan indikator risiko kredit. Tentunya bagaimana hal ini bisa kita turunkan. Artinya semakin tinggi NPL, semakin buruklah kesehatan keuangan LPD itu sendiri. Kemudian ya di dalam NPL itu tentunya mencakup kredit yang macet, ya, yang tentunya diragukan, kemudian atau kurang lancar akibat faktor eksternal atau kesengajaan daripada debitur itu sendiri. Nah, kemudian dari standar kesehatan tentunya bagaimana standar tentunya dalam hal ini memang tidak dilakukan pengawasan oleh OJK, tetapi bagaimana hal tersebut bisa menunjukkan tingginya risiko kredit kalau NPL-nya itu naik dan dapat tentunya menurunkan profitabilitasnya di kemudian hari. Nah,
Kemudian dampak dari NPL itu sendiri ya, kalau misalkan NPL-nya tinggi tentunya mengganggu perputaran yang namanya perputaran kas gitu dari LPD, kemudian mengurangi tentunya laba, nanti laba juga bisa berkurang, dan bagaimana tentunya mengganggu atau mengganggu yang namanya stabilitas lembaga itu sendiri, yang juga akan bisa mengancam hal tersebut. Nah, kemudian dari sisi pengelolaan tentunya terhadap NPL itu ya manajemen tentunya kalau NPL-nya tinggi ya, jadi buatlah NPL yang lebih efektif itu ya tentunya di sini sangat penting begitu di dalam bagaimana tata kelola LPD untuk menjaga yang namanya kelangsungan daripada usaha LPD itu sendiri. Jadi, kalau peningkatan NPL ya sering disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi, sementara bagaimana penurunan NPL itu mestinya akan menunjukkan bagaimana pengelolaan kredit yang akan sehat. Tentunya NPL diharapkan turun, demikianlah. Nah, kemudian ada juga barangkali faktor-faktor bagaimana penyebab LPD itu. Tentu dalam hal ini ada yang mungkin sudah mangkrak, ada yang bangkrut, atau yang malahan tidak berkembang gitu. Ya, yang pertama menurut pandangan Titiang itu bagaimana tata kelola yang buruk gitu, governance-nya. Jadi manajemen tidak profesional dalam hal ini. Tentunya pengurus LPD kurang memiliki kompetensi di dalam mengelola keuangan dan risiko, sehingga keputusan bisnis sering tidak tepat dalam hal ini. Nah, kemudian korupsi. Nah, ini kembali lagi itu di beberapa tempat LPD ada yang sudah terjerat hukum begitu, fraud, penyimpangan, adanya oknum pengurus yang menyalahgunakan dana LPD seperti kredit fiktif atau penggelapan dana nasabah yang mengakibatkan tentunya kebangkrutan LPD itu sendiri. Nah, kurangnya transparansi ya. Kurang transparansi itu minimnya laporan penanggung-jawaban yang jelas nih kepada Kramo, warga desa adat, melalui paruman atau rapat desa tentunya. Nah, kemudian faktor yang lain barangkali risiko kredit dan likuiditasnya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari risiko kreditnya nih? Tentunya kredit macet yang tinggi, high NPL ya, NPL-nya tinggi, banyaknya nasabah yang tidak melunasi kredit yang sering disebabkan oleh kekurangan agunan atau analisis kredit yang lemah pada waktu melakukan analisis kreditnya. Nah, pinjaman tanpa agunan ya, kemudian pemberian kredit yang tidak hati-hati seringkali didasarkan pada kekeluargaan ya, daripada kelayakan bisnis, kemudian menyebabkan dana sulit untuk kembali. Nah, kemudian krisis likuiditas, artinya apa? Ketidakmampuan LPD memenuhi penarikan dana oleh nasabah secara bersamaan karena dana tertanam di kredit macet tentunya. Nah, kemudian faktor berikutnya itu adalah bagaimana kelemahan pengawasan, dan dari konteks hukumnya pengawasan, kalau pengawasan lemah, LPD tidak diawasi, memang tidak diawasi oleh OJK, yang terkadang kurang memiliki keahlian dalam hal ini, yang namanya desa adat atau bendesa adat atau badan pengawasnya terkadang kurang tidak memiliki keahlian pengawasan keuangan yang tentunya bagaimana risiko itu harus dinilai. Intervensi pengurus ya
intervensi pengurus adat, kemudian campur tangan pengurus adat yang tidak tepat dalam operasional harian LPD itu sendiri. Nah, faktor berikutnya barangkali faktor eksternalnya dan faktor sosialnya menurut pandangan Tiang, kondisi ekonomi desa LPD bergantung kepada bagaimana potensi ekonomi desa. Ya, jika ekonomi desanya lesu, ya, atau berdampak bencana seperti misalkan pariwisatanya yang kurang baik atau kunjungan wisatanya ya yang kurang banyak sebagai destinasi wisata internasional, ya tentunya LPD akan kesulitan juga akan berkembang karena adanya sumber income di Bali ini kan memang dari pariwisata tentunya. Nah, kemudian kepercayaan publik itu tentunya akan menjadi menurun dia karena ya memang korupsi, kemudian adanya kredit macet membuat ya memang nasabah itu takut dia dan menarik dana secara massal ras dia yang tentunya mematikan daripada LPD itu sendiri. Jadi secara keseluruhan ya LPD itu berhasil adalah yang menerapkan prinsip good corporate governance, GCG-nya dan manajemen risiko, sementara yang artinya yang mangkrak, kemudian yang bangkrut, umumnya itu mengabaikan tentunya prinsip-prinsip tersebut. Nah, makin dia coba untuk melihat bagaimana sih tantangan dan atau langkah perbaikan ke depan menurut pandangan Tiang pribadi, kan ya. Meski beberapa LPD ini sudah berjalan baik ya, ada memang banyak yang sudah berjalan baik juga, tetapi lihat dari persentase masih kecil sekali gitu. Tantangan utama itu masih pada bagaimana pengelolaan kredit bermasalah dan perlunya peningkatan kualitas dari sumber daya manusia SDM itu sendiri. Langkah ke depannya, bagaimana mengoptimalisasi pengawasan setiap bulan, triwulan, semesteran atau tahunan, dan bagaimana pembentukan cadangan pinjaman yang lebih disiplin, pembentukan reserve-nya, financial reserve atau risk reserve-nya mesti harus dicadangkan sedemikian rupa. Tentunya bagaimana kita menilai the future risk-nya sehingga muncul reserve di dalam suatu pencadangan itu sendiri. Nah, peran bendesa adat ya dalam hal ini dalam menanggulangi permasalahan lembaga perkreditan desa LPD di Bali sangat krusial. Gimana? Mengingat LPD merupakan milik desa adat sendiri, maka peran bendesa adat sangat penting. Sebagai pengawas tertinggi bendesa adat nih, secara strukturisasi ya secara struktural dan adat tentunya bendesa adat itu bertanggung jawab menjaga keberlangsungan LPD dari permasalahan-permasalahan seperti kredit macet atau tata kelola yang tidak transparan. Nah, jadi dengan demikian tentunya peran yang seharusnya dijalankan oleh bendesa adat dalam menanggulangi permasalahan LPD sendiri seperti tadi bagaimana penerapan risk management, bagaimana pengawasannya, bagaimana membuat sistemnya, bagaimana meminimais risikonya. Hal-hal tersebut yang mesti harus seorang pengawas dalam ini bendesa adat paling tidak sekurang-kurangnya memiliki yang namanya pengetahuan di bidang risk management dan bagaimana risiko harus dikelola dengan baik. Kemudian caranya itu adalah bagaimana mengaktifkan fungsi pengawasan internal ya panureksanya. Jadi tentunya bendesa adat nika wajib memastikan badan pengawas internal panureksa berjalan efektif
dalam mengawasi yang namanya apa yang diawasi seluruh aktivitas dan keuangan LPD itu sendiri. Pengawasan tentunya dilakukan bisa per bulan seperti yang sampaikan tadi, kemudian triwulan, semester, tahunan, di mana pengurus LPD melaporkan pertanggungjawabannya kepada pengawas, dalam ini adalah Bendesa Adat itu sendiri. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Tentunya sebagai mediator dalam penyelesaian masalah hukum dan sengketa. Jika LPD menghadapi sengketa seperti kredit macet yang melibatkan tentunya nasabah itu warga adat memiliki, kemudian bendesanya bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah melalui dialog, kemudian melalui musyawarah dan tentunya pendekatan adat dengan adanya perarem yang sudah ada di Widang Desa Adat tersebut. Nah, berikutnya tentunya pengawas dari Bendesa Adat menjamin transparansi dan akuntabilitasnya. Nah, tentunya dalam hal ini Bendesa Adat harus mengedepankan model tata kelola LPD yang transparan, ya, harus transparan. Bagaimana mengubah pendekatan konvensional, berarti kalau masih konvensional menjadi terintegrasi, serta memastikan tentunya pertanggungjawaban keuangan disampaikan secara jujur dalam paruman desa atau rapat-rapat desa. Yang berikutnya itu adalah seorang pengawas bendesa dalam hal ini menguatkan aturan adat. Tentunya awig-awig harus dikuatkan. Jadi Bendesa bersama Krama dalam hari ini bersama warga begitu dalam desa adat dapat memperkuat kapasitas LPD melalui penyuratan atau penguatan awig-awig peraturan adat memiliki yang mengatur tata kelola keuangan guna mencegah penyalahgunaan oleh pengurus LPD dan pihak-pihak yang berkompeten di dalam operasional LPD itu sendiri. Nah, berikutnya seorang bendesa adat, seorang pengawas ini tentunya bagaimana penyelesaian melalui paruman luar biasa. Nah, tentunya jika terjadi krisis kepercayaan atau penyimpangan serius, bendesa adat memiliki kewenangan untuk memanggil paruman luar biasa yang harus disampaikan atau menyampaikan aspirasi Krama dan mengambil tindakan tegas terkait dengan pengurus LPD yang melakukan suatu penyimpangan tersebut. Nah, singkatnya semeton, singkatnya pengelisir titiang sarang sami, titiang boyo nasikin segaro beniki, titiang hanya memberikan suatu pandangan titiang pribadi sesuai dengan tiang punya keahlian, tiang mempunyai yang namanya experience, kemudian ilmu yang tiang sudah pelajari sejak 37 tahun yang lalu. Singkatnya sebetulnya peran bendesa niki, bendesa adat adalah bagaimana dia selaku pengawas, panureksa, kemudian sekaligus sebagai mediator adat dan penanggung jawab tertinggi yang memastikan LPD beroperasi sehat berdasarkan nilai Trihita Krana, bagaimana parayangan, pawongan, pelemahan itu bisa berjalan seiring seirama dan sinkron, di mana hal tersebut harus dijalankan sebagian rupa sehingga nanti apabila LPD itu sudah artinya sehat, kemudian mendapatkan laba yang secara terus-menerus dari periode ke periode, peningkatan laba itu cukup signifikan, tentunya bisa dipergunakan untuk melakukan pembiayaan pendanaan terhadap upacara-upacara yang ada di adat, di Widang Desa Adat, sehingga EPD ini benar-benar bermanfaat untuk keberlangsungan upacara-upacara di mana LPD itu milik
keramo, sehingga LPD itu sangat diberikan suatu amanah yang bekerja dalam LPD itu. Tentu LPD ini mesti harus berkembang, LPD ini mesti harus sehat, LPD ini mesti harus mempunyai laba, sehingga laba itu akan dipergunakan tentunya nanti bagaimana aktivitas-aktivitas adat khususnya di upacara-upacara ini bisa dijadikan suatu sumber, salah satu sumber pembiayaan pendanaan agar upacara itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sebesar-besarnya, sehingga yang namanya upacara itu tentunya tidak bisa lepas dari bagaimana kita ngajakin tradisi adat lan budaya agama Dresta Balinya. Nggih, menika atur titiang, semeton titiang, pengistri titiang, kirang langkung sekiranya tan manut ring arsa, tiang hanya memberikan suatu paparan menurut pandangan tiang pribadi, dan titiang nunas geng rina Sendampura, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau salah kata yang tiang ucapkan. Hingga matur suksema, Om Santi 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 Om.